Isi naskah Wangsit Siliwangi sebagai uga atau petunjuk spiritual Kasundaan yang merupakan terjemahan dari carita pantun Ngahyangna Pajajaran. Momen tepat seharusnya disampaikan oleh Raga Mulya Surya Kancana sekitar tahun 1579 Masehi, karena ia sebagai raja ke-6 atau raja terakhir Pajajaran. Jadi bukan pada masa Prabu Siliwangi ataupun Surawisesa yang justru sedang mencapai masa kedikjayaannya. Prasasti Astana Gede Kawali menyatakan bahwa Mahaprabu Niskala Wastukancana, kakeknya Prabu Siliwangi, juga menyampaikan wangsit bahwa bila tiap orang berpegang teguh kepada kebenaran dalam menjalankan tugasnya, akan tercapailah kesejahteraan sejati. Tercapailah kesejahteraan batin bila tidak mengingkari kebenaran. Tercapailah kesejahteraan lahir bila menjalankan tugas penuh kesungguhan. Jujur dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas akan memberikan hasil yang maksimal. Bukan hanya pedang dan tombak yang harus diasah, tapi juga akal pikiran, budi pekerti, keahlian, dan kepekaan terhadap kebenaran dan kebajikan yang hakiki. Inti ajaran Purbatisti Purbajati Sunda itu mengacu kepada amanat Galunggung Prabu Guru Darmasiksa bahwa hidup harus memiliki keyakinan, maksudnya harus beragama, mau dan mampu menjalankan serta mempertahankan keyakinan hidup, maksudnya harus iman dan takwa, berperilaku baik terhadap sesama, orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, serta menghargai keyakinannya, maksudnya sikap toleransi, berumah tangga dan memiliki keturunan yang baik, harus mau dan mampu menjaga lingkungan hidup dan kehidupan, maksudnya memelihara alam dan hewan sekitar, serta menjaga atau membela tanah airnya. Jika seorang warga negara tidak dapat menjaga dan atau mempertahankan tanah airnya dari tangan orang asing, apalagi musuh, sama saja bagai kulit lasun di jarian. Artinya kulit musang di tempat sampah. Amanat Galunggung adalah naskah kuno yang tersimpan di Ciburuy, Bayongbong, Garut. Karena dulu Ciburuy merupakan kabuyutan atau mandalanya kebataraan Galunggung yang sangat disucikan. Isinya berupa nasihat ajaran hidup yang disampaikan oleh rakean Prabu Guru Darmasiksa kepada putranya, yaitu Sang Lumahing Taman, adalah ayahnya Raden Wijaya beserta cucu, cicit, dan turunannya atau sewe-siwinya, serta umumnya kepada masyarakat luas. Sejak masa kekuasaan Ranghyang Sempakwaja,
penguasa Galunggunglah yang merestui dan memberi gelar kepada setiap raja yang akan dilantik. Jelas bila Wangsit Siliwangi sebagaimana yang diutarakan naskah Siksa Kandang Karsian itu isinya tentang ajaran Purbatisti Purbajati Sunda sebagaimana yang diajarkan para leluhurnya Prabu Siliwangi berdasarkan isi naskah Amanat Galunggung, ajaran Prabu Guru Dharma Siksa, kakeknya Raden Wijaya, yaitu pendiri Majapahit, Bekasi Ngosari, dan Kerajaan Kediri di Jawa Timur pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijayalah yang menjadi leluhurnya Hayam Wuruk. Buyut leluhurnya Prabu Siliwangi, Jayadewata Sang Pamanah Rasa, adalah Mahaprabu Sunda Linggabuana Wisesa yang gugur di Palagan Bubat bersama permaisurinya, lalu Putri Citra Resmi Dyah Pitaloka serta para pengawalnya oleh keangkara-murkaan pasukan Gajah Mada Mahapati Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Karena Niskala Wastukancana satu-satunya ahli waris saat itu belum cukup umur untuk menjadi raja, maka sementara kedudukannya dipegang oleh Wali Raja Adipati Ranghyang Bunisora Suradipati, yaitu selaku pamannya yang kemudian menjadi mertuanya. Selanjutnya, Mahaprabu Sunda Galuh Niskala Wastukancana memiliki putra yang melanjutkan tahtanya di Sunda Pakuan bernama Prabu Haliwungan Susuk Tunggal. Sedangkan di Galuh Kawali diperintah oleh Prabu Dewa Niskala Ningrat Kancana selaku ayahandanya Jayadewata Sang Pamanah Rasa. Naskah Kertabumi bagian ke-1 halaman 22 sampai 23 menegaskan bahwa Sri Baduga Maharaja Pajajaran Jayadewata Sang Pamanah Rasa sangat besar jasanya terhadap negeri Sunda. Kekuasaannya tidak berbeda dengan buyut dan kakeknya. Itulah sebabnya ia dijuluki Prabu Siliwangi, karena menggantikan pemerintahan Sang Prabu Wangisuta mendiang di Nusalarang dan Sang Prabu Wangi yang gugur di Palagan Bubat. Kisah penyatuan kembali ke Maharajaan Konfederasi Sunda Galuh yang menjadi pajajaran dari Kerajaan Sunda Pakuan Prabu Haliwungan Susuk Tunggal dengan Kerajaan Galuh Prabu Dewa Niskala Ningrat Kancana antara lain melalui pertama, hasil keputusan Gotrasawala Mapulung Rahi para Pinisepuh perwakilan Kerajaan Sunda Pakuan dan Kerajaan Galuh Kawali yang diselenggarakan di Malabar pada tahun 1482 Masehi. Pertimbangannya agar wilayah kekuasaan Kemaharajaan Sunda kembali utuh seperti masa buyut dan kakeknya Prabu Siliwangi
Jayadewata sang pamanah rasa. Maka pada saat itu Prabu Haliwungan Susuk Tunggal selaku uak dan mertuanya serta Prabu Dewa Niskala Ningrat Kancana selaku ayahandanya lengser ke Prabon karena sama-sama menyerahkan tahtanya kepada Jayadewata sang pamanah rasa. Kedua, Gotrasawala Mapulung Rahi di kerajaan Malabar itu menetapkan Jayadewata sang pamanah rasa menjadi maharaja di Kemaharajaan Konfederasi Sunda Galuh Bersatu karena status dan keparipurnaan sosok Jayadewata sang pamanah rasa selaku ahli waris Kemaharajaan Sunda yang telah dipersiapkan Mahaprabu Niskala Wastukancana selaku kakeknya. Keputusan Gotrasawala Mapulung Rahi dan pertimbangan yang tepat Mahaprabu Niskala Wastukancana ini ditunjukkan dengan eksistensi sosok Jayadewata sang pamanah rasa sebagai putra mahkota atau Prabu Anom atau Yuwaraja, yaitu ke-1, Pangeran Jayadewata sang pamanah rasa adalah Prabu Anom Galuh Kawali karena ia putra sulung Dewa Niskala Ningrat Kancana. Kedua, Pangeran Jayadewata sang pamanah rasa adalah Prabu Anom Kerajaan Sindang Kasih Majalengka karena menikahi Nyimas Ratu Nyai Ambet Kasih putri pamannya. Ketiga, Pangeran Jayadewata sang pamanah rasa adalah Prabu Anom Kerajaan Singhapur di Muara Jati Cirebon karena ia menikahi Nyimas Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa selaku pamannya juga. Keempat, Pangeran Jayadewata sang pamanah rasa adalah Prabu Anom Kerajaan Sunda Pakuan di Bogor karena menikahi Nyimas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda putrinya Haliwungan Susuk Tunggal selaku uaknya. Terjemahan naskah pustaka Nagara Kertabumi oleh Purbacaraka dan Saleh Danasasmita menyebutkan bahwa dengan tali perkawinan tersebut Jayadewata sang pamanah rasa berhasil mempererat jalinan kekeluargaan cucu atau keturunan Mahaprabu Niskala Wastukancana sekaligus menjadi Prabu Anom atau Yuwaraja di 4 kerajaan bagian dari Sunda Galuh, sehingga jadilah ia Mahaprabu Kemaharajaan Sunda Galuh termasuk Kebataraan Galunggung yang menjelma menjadi Kemaharajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan.